Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Reti, Certified Financial Planner. Di channel ini aku bakal bahas seputar hotel review, finansial, dan juga minimalis. Nah, untuk kesempatan kali ini aku bakal bahas dua sekaligus, yaitu minimalis dan finansial. Kira-kira hal apa yang mau aku bahas? Yuk terus simak. Resign gara-gara minimalis. Gimana tuh ceritanya? Oke, biar nggak salah paham, kayaknya aku perlu cerita dulu ya. Jadi, aku itu sudah bekerja sejak lulus SMK, yaitu tahun 2012. Kalau sampai sekarang, kurang lebih aku sudah bekerja sekitar 10 tahun. Jadi, ya lumayan lah ya, masa kerjanya cukup panjang. Sebenarnya mulai tahun 2021 itu aku udah merasa kayak berada di titik jenuh gitu. Jadi di tahun 2021 itu aku bekerja di salah satu perusahaan dan udah cukup lama. Kurang lebih sekitar 5 sampai 6 tahunan. Yang pasti udah lebih dari 5 tahun deh. Aku lupa udah sampai 6 tahun atau menuju ke 6 tahun. Nah, jadi mungkin wajar ya kalau ngerasa ada titik jenuh. Apalagi waktu itu di perusahaan tempat aku bekerja itu sedang ada reshuffle manajemen. Jadi kita yang udah kerja 5-6 tahunan juga harus beradaptasi dengan manajemen yang baru. Dan rasanya waktu itu kayak aku tuh nggak punya energi gitu buat beradaptasi gitu. Dan waktu itu rasanya aku tuh kayak udah nggak punya energi lagi buat beradaptasi. Akhirnya aku memutuskan untuk resign dan aku pindah kerja waktu itu. Nah, aku sempat pindah ke dua perusahaan yang di luar kebiasaanku. Biasanya aku tuh kerja nggak kurang dari 1 tahun, minimal 1 tahun lah aku baru pindah tempat. Nah, di dua perusahaan ini tuh aku sebentar-sebentar. Jadi yang satu perusahaan tuh 3 bulanan, yang satunya lagi 6 bulanan gitu. Jadi bahkan di total dua-duanya aja nggak di total dua-duanya aja nggak sampai setahun gitu. Jadi kayaknya udah memang jenuh aja sih gitu. Nah, setelah aku resign dari tempatku yang 6 tahun kerja itu, aku ada di posisi yang lebih tinggi daripada tempatku sebelumnya, yang mana aku membawahi orang yang jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau sebelumnya aku as a Chief Finance and Accounting itu punya staff 2. Nah, di tempat yang baru ini aku jadi tiba-tiba punya staff 25. Wow, complicated sekali karena aku waktu itu jadi manager finance and accounting itu di suatu grup perusahaan. Jadi ya wajar kalau misalnya banyak banget yang harus dihandle. Nah, ternyata aku juga di situ menyerah. Jadi aku memilih untuk pergi cari tempat baru lagi, dan di tempat baru ini lumayan nggak begitu banyak juga gitu ya. Jadi kembali kepada sistemku yang sebelumnya. Aku cuma punya 2 staff, jadi lumayan lah gitu. Nah, setelah itu di bulan Februari ya, sekitar Februari 2022. Oh, cantik banget tuh, bulan 2 2022. Nah, itu aku sedang mempertimbangkan apakah aku akan lanjutin kontraknya atau udah nih aku resign aja. Padahal waktu itu aku tuh punya tujuan keuangan yang cukup besar, yaitu aku mau lunasin semua utang-utang aku. Yang mana selama ini uangnya itu ditabung dari gaji kantoran aku. Jadi aku hidup dengan hasil dari freelanceku as a financial planner, as a konsultan pajak, dan juga jualan-jualan yang lain juga gitu. Sedangkan gaji dari kantoran itu aku tabungin buat ngelunasin utang full. Nah, kemudian aku berpikir, kalau misalnya aku lanjutin kontraknya, pasti agak ribet juga dong kalau misalnya mau resign gitu. Karena aku bakal jadi karyawan tetap, harus ada nungguin ini itulah gitu. Jadi akhirnya aku ambil keputusan aja waktu itu, aku resign aja gitu. Dan itu tidak untuk mencari tempat yang baru seperti sebelum-sebelumnya, tapi emang resign untuk full jadi freelancer aja. Nah, ini yang paling penting.
Aku tuh udah mikirin buat resign itu lebih dari setahun yang lalu gitu. Tapi sejak aku hidup minimalis di Januari 2022, jadi itu salah satu resolusiku di 2022, mulai gaya hidup yang baru yaitu gaya hidup minimalis, aku jadi berani buat ambil keputusan besar ini dalam hidupku. Jujur aja, sebelum-sebelumnya aku tuh cukup tamak dan serakah. Jadi semuanya mau aku dapetin. Kalau bisa dapet lebih banyak, kenapa nggak lebih banyak aja? Itu prinsip hidup aku sebelumnya. Tapi di luar daripada itu, aku mengorbankan juga banyak hal loh gitu. Kayak contohnya waktu. Karena kerjanya double-double, jadi aku punya waktu yang terbatas buat diri aku sendiri. Contohnya kayak makan makanan yang bergizi, olahraga, itu aku nggak punya waktu sama sekali gitu. Jadi ya badanku jadi melar banget, terus kemudian jadi lemes, cepet capek, kemudian nggak fit aja gitu. Sejak aku hidup minimalis di Januari 2022, itu ngebuat mindset aku itu lebih fokus terhadap hal yang esensial. Tentunya juga mempertimbangkan plus dan minusnya ya gitu. Jadi nggak asal memilih aja gitu. Jadi waktu resign tuh aku udah hitung-hitungan banget gitu. Aku hitung-hitungan banget gimana sih caranya supaya aku tuh bisa tetap bertahan hidup dan sebisa mungkin tujuan finansialku yang besar itu tetap tercapai. Jadi akhirnya di bulan Maret aku putuskan untuk oke, aku sudahi kontrak ini dan aku resign aja. Nah, bagaimana dengan tujuan keuangannya? Apakah kemudian hilang begitu saja? Nantikan di episode berikutnya. Aku bakal bahas soal tujuan keuangan besar aku, yaitu melunasi hutang. Tapi buat kalian yang udah follow aku di Instagram, mungkin kalian udah tahu ya jawabannya. Cuman mungkin tidak secara detail gitu. Nah, next di berikutnya, di episode berikutnya aku bakal bahas secara detail banget tuh soal itu. Oke, lanjut dulu. Bagaimana ceritanya minimalis bisa bikin aku ambil keputusan buat resign? Nah, sejak aku hidup minimalis, aku tuh belajar banget tentang hal-hal yang esensial dalam hidup, termasuk keuangan. Mulai dari berapa sih kebutuhan yang aku harus punya gitu. Jadi ibaratnya berapa sih angka yang harus aku miliki supaya aku bisa hidup dengan normal. Hidup normal ya, bukan yang hemat-hemat banget gitu. Dalam artian hidupku cukup, terukur dan tertakar gitu. Nah, setelah aku udah punya formulanya, ternyata hasil dari freelanceku itu aja udah cukup. Toh selama ini hasil dari aku kerja kantoran aja langsung aku tabungin 100% untuk aku melunasin utang. Artinya sebenarnya aku tuh bisa hidup, cuman kenapa aku harus terlalu takut untuk melepaskan kerjaan kantoranku saat freelanceku aja udah bisa buat memenuhi kebutuhan hidupku. Akhirnya ya sudah, aku memberanikan diri dan bertekad kuat untuk resign. Waktu itu aku berpikir kayaknya aku cuma bertahan sebulan aja deh. Aku pasti bakal cari kerjaan lagi. Aku pasti bakal begini, aku pasti bakal begitu. Aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu. Jadi penuh banget di kepala aku tuh hal-hal seperti itu. Itu karena dipikir aja gitu. Kemudian setelah aku resapi lagi gitu ya, ternyata enggak. Bahkan sampai video ini dibuat di bulan Desember 2022, aku nggak ada sedikit pun kepikiran buat balik kerja kantoran lagi. Jadi aku juga mulai ngerti gitu ya, mulai kenal diri aku, mulai paham sebenarnya apa sih yang aku cari dalam hidup gitu. Apakah hanya nominal tertentu aja atau ada hal-hal lain gitu. Ternyata ya karena mindsetnya udah fokus ke hal yang esensial, aku tahu bahwa ada hal-hal dalam hidup yang juga jadi tujuan hidupku dan itu belum bisa maksimal aku capai kalau aku terus kerja kantoran. Toh, penghasilan dari freelanceku aja udah cukup. Kenapa aku harus maksain buat kerja kantoran dan aku mengorbankan tujuan lain dalam hidupku? Akhirnya, ya udah, beginilah hidupku sekarang. Terus belajar buat lebih mengerti esensi dari hidup, paham tentang hal-hal esensial dalam hidup, kemudian juga tetap sehat secara fisik, mental, dan tentunya finansial. Nah, ini nih keseimbangan yang sekarang ini aku jaga sejak hidup minimalis. Tentang hidup itu nggak cuma tentang finansial aja.
hidup itu juga ada kesehatan fisik kita dan kesehatan mental kita yang harus kita jaga supaya kita bisa terus seimbang hidupnya. Hidupku yang sekarang ya mungkin tidak sebanyak dulu penghasilan setiap bulannya, tapi aku tahu dan aku sadari bahwa hidupku yang sekarang itu jauh lebih seimbang. Aku jadi punya waktu untuk bisa olahraga, memasak makanan yang aku benar-benar tahu apa sih yang masuk ke dalam tubuhku. Aku bisa takar seberapa, aku jadi punya lebih banyak pilihan, dan aku juga jadi punya lebih banyak waktu buat ibaratnya bersama dengan diriku gitu. Jadi ya aku tidak menyesal dengan keputusanku resign waktu itu, dan aku enjoy banget sama hidupku yang sekarang gitu. Dimana ya aku jadi punya banyak waktu, bisa bangun pagi, bisa belajar berenang, bisa olahraga, bisa ke supermarket buat belanja sayur buah. Bahkan aku bisa makan sayur dan buah tiap hari, yang mana dulu itu kayaknya susah banget waktu kerja kantoran, karena sebisa mungkin aku cari yang instan-instan aja gitu. Jadi gitu deh. Oh ya, tentang alasan kenapa sih akhirnya aku tuh harus resign banget gitu, itu mungkin aku ceritain di sini apa di next episode ya? Kayaknya next episode deh, udah kepanjangan soalnya. Meskipun aku cuman ngobrol doang, aku berharap ada yang bisa kalian ambil dari obrolanku ini. Semoga ada yang bermanfaat dan bisa kalian ambil aja gitu. Nah, buat kalian yang mungkin ngerasa stuck ketika kerja gitu ya, atau mungkin ngerasa kepikiran buat resign, kalian boleh banget curhat sama aku di kolom komentar. Sebisa mungkin aku bakal bales komentar-komentar dari kalian. Mungkin kalian juga boleh banget kalau misalnya mau request topik gitu ya, misalnya Kak tolong dong bahas soal ini, Kak cerita tentang ini gimana gitu. Misalnya aku ada yang keskip gitu, aku bakal berusaha buat bisa ceritain juga gitu. Meskipun ya kembali lagi aku bakal ceritain apa aja yang mau aku ceritain doang, yang enggak ya udah gitu. Oke, sekian dulu dari aku. Thank you, dan jangan lupa buat like, subscribe, and comment di bawah. And sampai jumpa lagi. See you. Bye.